cahaya dan alat optik. Sekarang kita pada bagian yang kedua, cermin datar. Oke, langsung kita mulai. Kita mulai dengan tentang cahaya. Ya, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ya, nah ini adalah gambaran cahaya gelombang elektromagnetik sekaligus merupakan gelombang transversal. Transversal artinya dia merambat, ya, arah rambatannya itu tegak lurus dengan arah getaran. Kita lihat di sini ya ilustrasinya. Nah, dia merambat ke sana, getarannya ke atas bawah atau kiri kanan. Dan di sini medan magnet dan medan listrik itu saling tegak lurus. Ya, itu elektromagnetik, elektro itu karena listriknya, magnetik karena magnetnya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Dapat merambat melalui ruang vakum. Iya, gelombang elektromagnetik ini bisa merambat ruang vakum atau hampa udara. Itu alasan kenapa sinar matahari bisa sampai ke bumi walaupun jaraknya sangat jauh, dan di antara matahari dan bumi itu hampa udara. Oke. Dan kecepatan cahaya adalah 300 juta meter per sekon. Ini adalah nilai pembulatan, sebenarnya angkanya adalah 2,9 sekian gitu ya. Jadi angkanya itu jelek ya. Ini kita bikin lebih enak untuk dilihat untuk keperluan belajar. Oke, ini angka pendekatan. Lanjut. Hukum pemantulan cahaya. Kita mengenalnya dengan hukum Snellius karena Pak Snellius ini yang mengajukan hukum ini, ya, atau menemukan hukum ini. Apabila kita punya cermin, terus kemudian kita tarik garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan cermin, dan kita punya sumber cahaya, kalau kita nyalakan sumber cahayanya maka akan terbentuk, ya, ini namanya sudut datang, ya. Kemudian ini akan memantul dan terbentuk sudut pantul. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal. Sudut pantul adalah sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal. Oke. Nah, menurut Pak Snellius, sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul, I sama dengan R. Oke. Dan sudut datang I, sudut pantul R, dan garis normal N terletak dalam satu bidang dan ketiganya berpotongan di satu titik. Kita lanjutkan sifat bayangan cermin datar, ya. Nah, apabila kita memiliki cermin dan kita bercermin, ya, maka jarak cermin ke kita dengan jarak bayangan kita ke cermin itu sama. Ya, itu sifat berikutnya, jarak benda ke cermin sama dengan bayangan ke cermin. Kemudian bayangan ini bersifat maya atau di belakang cermin. Kalau di belakang cermin itu maya, tetapi nanti bayangan kalau di belakang lensa nyata. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Jadi bayangan kalau di di belakang cermin adalah maya. Karena maya maka Pak Ali gambarkan agak beda warnanya, sebenarnya sama. Hanya untuk membedakan saja. Ya, sebenarnya sama persis, sama dengan warna aslinya. Ya. Kemudian sama besar ketinggiannya sama, ukurannya sama, ya, sama besar dengan bendanya. Jadi intinya ukurannya sama, terus tegak itu ini kepalanya di atas, ini juga kepalanya di atas. Nanti kalau terbalik ya kepalanya di bawah nanti. Untuk cermin, cekung dan cembung nanti atau lensa nanti. Nah, di sini orientasi kiri kanan terbalik. Kalau kalian mengangkat tangan kanan kalian, bayangan kalian seolah-olah mengangkat tangan kirinya, kan begitu ya. Oke. Kemudian jari-jari ke lengkungan cermin ini dianggap tak terhingga karena ini lurus. Oke. Kalau ini dianggap lengkungan, maka lengkungan itu dengan jari-jari tak terhingga. Kita lanjutkan. Sekarang pembentukan bayangan dua cermin datar. Apabila kita punya dua cermin datar, ya, yang bentuk sudut alfa, ya, maka saat benda diletakkan di depan cermin, ya, akan terbentuk bayangan sebanyak berapa? Sebanyak N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi M. M sendiri akan bernilai 1 jika 360 dikurangi alfa itu genap, akan bernilai 0 jika 360 bagi alfa adalah ganjil. Oke, sekarang langsung saja latihan soal. Ya, kita mulai dengan latihan soal pertama. Benda berikut ini merupakan sumber cahaya kecuali, ya, kita akan lihat apakah matahari ini adalah yang setiap hari menyadari kita, itu merupakan sumber cahaya tentu saja, ya.
kunang ini juga sumber cahaya. Sumber cahaya itu yang bisa mengeluarkan cahaya sendiri, ya. Kemudian bintang juga merupakan sumber cahaya. Sebenarnya bintang juga matahari, tapi jaraknya sangat jauh, ya. Namanya bukan matahari, intinya sama, ya, bendanya sama. Nah, kemudian bulan. Nah, kita akan definisikan sumber cahaya adalah benda yang bisa menghasilkan cahaya sendiri. Api unggun, kunang, ya ini bioluminescent ya, atau beberapa cacing, beberapa ubur-ubur itu bisa menghasilkan cahaya, ya, dan itu merupakan sumber cahaya. Kalau bulan, nah bulan ini bukan, karena bulan hanya memantulkan sinar matahari, ya. Jadi jawabannya jelas yang D. Kita lanjutkan. Waktu yang diperlukan cahaya untuk menempuh jarak 150 juta kilometer adalah berapa? Nah, apabila kita mengerjakan soal seperti ini, hitung-hitungan lebih enak diketahui, ya, ditanya, dijawab gitu ya. Diketahuinya jaraknya adalah 150 juta kilometer. Dan kita tadi sudah belajar bahwa kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer atau kilometer per sekon, ya, atau kalau di dalam ini mau di dalam meter ya 300 juta meter per sekon, ya. Sekarang ditanya adalah T atau waktunya, waktu yang diperlukan. Oke, kita memiliki rumus, ya. S adalah V kali T, di mana S adalah jarak yang sudah ditempuh oleh cahaya, ya, dalam hal ini adalah 150 juta kilometer. V-nya diketahui, ya. Ini merupakan harus kita hafal karena ini adalah konstanta V-nya. Kemudian kita tanya waktu, kita pakai konsep perkalian silang, maka kalau S sama dengan V kali T, maka T sama dengan S dibagi V, ya. Kita masukkan nilainya, S-nya adalah 150 juta dan V-nya adalah 300.000. Kita coret nolnya, di sini kita coret 5, yang atas juga kita coret 5, seperti itu ya. Sehingga tinggal 2 nolnya. 15 ini kita coret dengan 3, akan menghasilkan 5, dan 5 kali 02 ini ya 500, ya 500 second. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan soal yang lain. Pada pemantulan baur A tidak berlaku pemantulan cahaya. Kita gambar dulu ya, seperti apa ilustrasinya. Ini adalah permukaan yang tidak teratur, ya, atau kasar. Kalau kita punya sumber cahaya, kita nyalakan akan seperti ini. Nah, pada pemantulan baur itu apa? Tidak berlaku hukum pemantulan cahaya. Sebenarnya berlaku, cahaya bisa memantul, cuman pemantulannya memang tidak teratur. Nah, yang B, cahaya terpantul tidak teratur. Iya, ini adalah jawabannya. Jelas ya, baur itu tidak teratur. Yang C, bayangan yang terbentuk tampak gelap. Ya enggak juga ya. Sudut datang tidak sama dengan sudut pantul. Sebenarnya secara mendetail itu sama, hanya saja tidak teratur gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan sinar yang memantul di cermin. Sudut datang dan sudut pantul berturut-turut adalah. Nah, kalau kita punya sketsa seperti ini adalah apa? Sebuah cermin, ya. Di sini garis normal, ya. Ini sumber cahaya. Terus kemudian kita nyalakan, akan terbentuk sinar datang, sinar pantul, ya. Dan ini ada ABCD. Nah, ilustrasi di bawah ini menunjukkan sinar yang memantul cermin. Sudut datang dan sudut pantul berturut-turut apa? Nah, di sini jelas sudut datang adalah yang B, ya, sudut pantul adalah yang C, ya. Oke. B, sudut datang ini kita biasa sebut I, sudut pantul kita biasa sebut sebagai R, ya. Dan jawabannya jelas yang B. Ya, yang C, maaf, B dan C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sinar datang pada cermin membentuk sudut 30 derajat. Berapakah besar sudut pantulnya? Nah, kita memiliki cermin, ya. Terus kemudian ada garis normal, kita ada sumber cahaya yang kita nyalakan, ya. Ini adalah sinar datang. Ya, berapakah sudut pantulnya? Menurut Snellius, ya, sinar datang dan sinar pantul ini besarnya sama. Oke, kalau sinar datangnya 30 derajat,
ya, sinar pantulnya juga 30 derajat menurut Snellius ya. Jadi jawabannya jelas yang B. Kita lanjutkan. Serbukar sinar jatuh pada permukaan cermin datar dengan sudut datang 45 derajat. Sudut sinar datang dan sinar pantul pada peristiwa tersebut adalah oke. Jadi ini seberkas sinar jatuh pada permukaan cermin datar dengan sudut datang ya. Ini adalah 45 derajat ya. Ini adalah sinar datangnya 45 dan sinar pantulnya berapa yang ditanyakan. Nah, sudut datang dan pertanyaannya adalah sudut antara sinar datang dan sinar pantul yang ditanyakan ya. Jadi sudut theta ini yang ditanyakan. Dengan definisi theta ini adalah jumlah sudut sinar datang dan sinar pantul ya, sudut antara sinar datang dan sinar pantul. Kalau kita gambar seperti ini, dan ini adalah theta. Theta adalah I tambah R ya, langsung saja. Karena I dan R itu nilainya sama, I-nya 45, R-nya juga 45, dan theta sama dengan 90 derajat, dan jawabannya yang C. Kita lanjut soal yang lain. Sifat bayangan pada cermin datar adalah, nah, kita sudah punya ilustrasi seperti ini. Apabila ada benda, ada bayangan, bagaimana sifat bayangan? Sifat bayangan jelas ini maya, karena ada di depan, di belakang cermin. Dia tegak ya dan sama besar. Oke, pada cermin maya berarti belakang cermin lah ya, ingat. Jadi maya tegak sama besar untuk cermin datar ya. Soal yang lain berikut ini adalah sifat bayangan yang dibentuk cermin datar kecuali ya. Oke, kita nyari yang salah kalau ada kecuali seperti ini ya kan. Ini cermin ya, ada benda dan bayangan ya. Kemudian pada cermin bayangan nyata jika bisa ditangkap layar. Nah, mana jawaban yang benar? Jika jarak bayangan ke cermin berikut ya, kecuali ya, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, ini benar ya. Ketinggian bayangan sama dengan benda, benar. Bayangan memiliki orientasi yang berkebalikan dengan benda, benar. Orientasi kiri kanannya ya. Nah, bayangan dapat ditangkap layar, ini yang salah. Karena di sini jelas bayangan tidak bisa ditangkap layar karena dia maya. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan soal yang lain. Seberkas sinar dipantulkan oleh dua buah cermin datar. Sinar datang mula-mula menuju cermin X ya, sudut pantul pada cermin Y adalah, nah, oke, kita punya seberkas sinar datang pada cermin X ya. Nah, ini adalah cermin Y, di sini membentuk sudut 80 derajat ya. Ini adalah garis nora terhadap cermin X. Dan di sini sumber cahayanya kita nyalakan datang dengan sudut 30 derajat. Nah, pertanyaannya nanti cahaya akan memantul ke sini terus memantul ke sini. Nah, pertanyaannya sudut pantul pada cermin Y adalah berapa? Oke. Mari kita kerjakan. Ya, ini kita lanjutkan. Ingat ya, sinar datang sama dengan sinar pantul ya. Jadi kalau yang datang 30, mantulnya 30 dihitung dari garis normal. Ya. Dan di sini antara garis normal dan cermin membentuk sudut 90 derajat. Karena 90 derajat di sini 30, di sini pasti 90 kurangi 30 ya, yaitu 60. Dan sebuah segitiga ya, jumlah sudut segitiga ini adalah 180 derajat. Jadi apabila aku punya A, sudut ABC pada segitiga, maka sudut A tambah sudut B tambah sudut C adalah 180 derajat. Kan seperti itu. Artinya sudut ini tambah ini ya 180 derajat. Ya, katakan saja ini adalah sudut theta, maka theta tambah 60 tambah 80 ya, ini adalah 180. Dan theta adalah 180 dikurangi 80 tambah 60 adalah 140. 180 kurangi 140 adalah 40. Ya, jadi tetanya ketemu 40 sekarang. Nah, sekarang sudut di sini berapa? Ini adalah bentuk sudut 90. Kalau di sini 40, di sini tinggal 90 kurangi 40 ya. 90 kurangi 40 adalah 60 derajat. Nah, karena ini 60 derajat ya, yang tadi adalah sinar pantul ya, kita nyari pantulannya. Kalau di sini 60, di sini juga 60 dong ya. I dan R itu menurut Snellius sama. Ya. Jadi kesimpulannya jawaban akhirnya sinar yang ini sudutnya terhadap garis normal ya, sinar pantulnya ini adalah 60 derajat. Oke.
Kita lanjutkan lagi ya. Cermin datar pada pertengahan dinding seperti pada gambar, dan seorang pengamat berdiri di depan cermin ya. Di sini ada sebuah ruangan, di tengah ruangan ada cerminnya ya. Kemudian panjang belakang adalah, lebar ruangan adalah 15 dan panjang ruangan adalah 21. Ini diketahui di soal ya. Nah, seseorang pengamat berdiri di depan cermin jauh X meter ya, agar ia dapat melihat seluruh lebar dinding yang berada di belakang, maka nilai X maksimum berapa ini X-nya yang ditanya ya. Kita bagi ruangan menjadi dua, kita separuh ruangan aja kita analisa ya, karena ini 15 berarti separuhnya 7,5 dan ini akan 7 meter juga. Kenapa? Karena panjang cerminnya kan setengah meter ya, jadi 7,5 dikurangi setengah adalah 7. Nah, kemudian sinar kita nyalakan. Ini adalah sebenarnya mata kita melihat ujung sini, terus kemudian mata kita baru lihat pantulan dari dinding ya. Nah, kita perhatikan segitiga ini. Untuk melihat dinding ini harus ada di pojok cermin kan gitu ya. Dan kita perhatikan segitiga ini, dan segitiga ini adalah segitiga yang sebangun ya. Karena apa? Karena sudut ini pasti sama dengan sudut ini. Sinar datang kan sama dengan sinar pantul. Jadi sudut antara sinar datang dengan cermin itu sama dengan sudut antara sinar pantul dengan cermin. Pasti seperti itu. Nah, padahal ini masing-masing 90 ya. Kalau dua sudut ini, dua segitiga ya, dengan dua sudut sama, itu pasti sebangun. Karena sudut segitiga pasti sama juga kan gitu ya. Nah, sekarang dengan kesebangunan kita lihat hubungannya antara 7 ke 21 itu 3 kali. 7 kali 3 adalah 21 kan gitu ya. Karena sebangun ini setengah menjadi X juga harus dikalikan 3 ya. Dan setengah kalau dikalikan 3 adalah 1,5 ya, dan jawabannya adalah yang D, seperti itu. Kita lanjutkan soal yang lain. Dua buah cermin membentuk sudut 90 dan sebuah lampu diletakkan di depannya seperti pada gambar. Berapakah bayangan yang terbentuk? Nah, di sini adalah dua buah cermin yang membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita naruh lampu di depan ya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. N sama dengan 360 bagi alfa dikurangi M, dengan M-nya 1 jika 360 bagi alfa itu genap, M-nya 0 jika 360 bagi alfa ganjil. Langsung kita masukkan ya. N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi M. Ya, alfanya di sini adalah 90, 360 dibagi 90 dikurangi M ya. 360 bagi 90 adalah 1, karena 1 ini 4 maaf, karena 4 ini genap maka M-nya diganti angka 1. Ya, 4 dikurangi itu adalah 3, jadi akan terbentuk 3 buah bayangan di cermin nanti. Dan jawabannya adalah yang B. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe, yang suka silakan like, yang bertanya silakan komen ya. Kalau ini bermanfaat silakan share kan, seperti itu ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Video-video ini akan Pak Ali kumpulkan dalam sebuah playlist. Link dari playlistnya ada di kolom deskripsi. Thank you for watching.